warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Ketemu lagi di channel kami, channel PBC TV, channelnya komunitas bonsai area Palang Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan interview atau wawancara salah satu sesepuh bonsai Tuban. Nah, ini Kung Wito. Sekarang kita ada di base camp Tuban ini. Kita langsung saja ke Kung Wito. Baik, kawan-kawan, sekarang saya ditemenin sama salah satu sesepuh bonsai Tuban. Sebelumnya kita perkenalan dulu lah ya. Baik, Selamat, Mas. baik Kung, perkenalan dulu Kung. Iya, saya Kung Wito. Kung Wito, salah satu sesepuh bonsai Tuban. Dan sekarang kita ada di base camp PPBI Cabang. Kita langsung saja interview atau wawancara bersama Kung Wito. Kung, gini Kung, saya mau tanya-tanya seputaran bonsai di area Tuban ini. Iya. Sebelumnya saya mau tanya untuk pertama kali Kung main bonsai itu mulai sejak kapan Kung? Kalau saya terus terang tahun 87. 87 itu Iya, sudah mulai. Iya, sudah. Tapi awalnya dulu baru kenal itu kan belum ada bonsai ya, baru taman. Taman bonsai, taman dari serut, taman dari asam dan sebagainya. Dan setelah itu di Tuban itu ada orang mencari bonsai. Bedongkel itu ya? Bedongkel itu malah dulu yang bedongkel itu bukan dari orang Tuban, tapi justru dari orang luar kota mengambil di Tuban. Nah, setelah itu baru teman-teman dari Tuban itu mulai bergerak untuk ikut mengambil bahan bonsai. Jadi tahun 1987-an. Untuk pertama kali dongkel itu bahan yang didongkel itu apa? Nah, dulu serut terutama ya, terus baru asam. Serut sama asam. Asam Jawa itu ya. Ini. Pokoknya serut, asam Jawa. Itu. Belum mengenal yang lain. Itu sampai berlaku beberapa tahun. Dan pada waktu itu kalau di Tuban memang bahan serut maupun bahan-bahan bonsai itu melimpah. Dan setiap harinya ya orang mengambil dari luar kota itu kol-kolan bahkan sampai cek-cekan itu. Itu berlanjut sampai beberapa tahun. Sampai luar kota Iya, justru ke sini ya. Iya, luar. Itu. Terus untuk yang di Tuban ini istilahnya ikon atau maskot dari Tuban itu bonsai bahan apa? Bahan nah, bonsai ini apa? terutama kalau ikon yang ada di Tuban ya terus serut ya di batu, ya serut di batu sampai pohon asam Jawa juga dari batu. Memang kan daerah Tuban itu kan terkenal kan, daerah bebatuan. Makanya Gunung Kapur itu ya. Iya, Gunung Kapur. Itulah. Ya, Pak. Terus untuk bonsai yang terkenal kan di Tuban kan serut batu itu ya. Iya. Nah, serut batu itu pernah mengikuti kontes di mana saja? Nah, untuk awalnya Mas ya, serut batu itu awalnya setelah bonsai dari bahan dari alam, terutama serut di batu, on the rock istilahnya, terus sampai asam Jawa juga di atas batu. Setelah itu sejak tahun 2012 itu ada yaitu orang-orang PBBI pusat, terutama Pak Rudi Nayuan sama Pak Deni Nayuan bersaudara itu kebetulan dia mencari serut yang ada di batu. Nah, setelah itu dia melintang mulai dari dari Indonesia bagian mana saja Pak ya, itu berkeliling, ketemunya yang pertama itu di serut yang ada di Pulau Madura. serut. Nah, iya di Pulau Madura, tapi karakternya tidak lebih bagus dari Tuban. Akhirnya di Tuban sejak tahun 2012 itu menemukan bonsai di atas batu yang terkenal dengan bonsai panorama. Jadi itu Tuban itu ikonnya bonsai panorama. Serut panorama. Iya, seperti ini. Seperti ini. Beda ini. Contohnya untuk serut panorama yang terkenal atau khas dari Tuban. Nah, itu sampai setelah itu ya terbentuk karena sering didatangi dari PBBI pusat, yaitu Pak Rudi Nayuan sama Pak Deni Nayuan. Itu kan sering hampir setiap bulan ke Tuban, 12 kali ke Tuban,
akhirnya penggali-penggali yang ada di khususnya di Tuban itu diarahkan untuk menggali serut yang ada di batu. Tujuannya adalah untuk bonsai panorama. Ya. Nah, makanya dari itu sampai Pak Rudi Nayuan itu membuat istilahnya sekolah bonsai yang ada di Tuban. Tapi sebelum itu dia sudah membuka sekolah yang ada di Surabaya, tepatnya di Buwena, yaitu di Prapen. Dulu yang buka sekolah di Tuban itu daerah mana? Ya dari sini. Oh, dari, sini. Iya, di Tuban ini. Itu pertama kali ya. Pertama, terus sekarang di Surabaya ya. Ya, di Surabaya sampai sekarang di mana-mana ada itu. Jadi kemunculan bonsai panorama itu sebenarnya pencetusnya yang jelas Bapak Rudi Nayuan itu sama Bapak Denny Nayuan bersaudara itu. Sampai Tuban terkenal dengan bonsai panorama yaitu bahannya dari serut ini. Nah, itu awal mulai. Terus untuk serut Tuban ini pernah menjuarai paling bagus apa ikut? Nah, awalnya memang Mas, saya juga ini fakta ya, karena saya juga ingin orang Tuban, ingin istilahnya mengangkat nama Tuban, terutama adalah bonsai serut atau panorama yang ada di Batu. Saya pernah mengikuti mulai pameran di Bandung, kalau tidak salah itu tahun 2014-2015 itu di Bandung 2 kali, sampai ke Semarang, sampai ke Jogja juga pernah, ke Malang, sampai pun pada waktu di Bandung ya alhamdulillah pada waktu itu saya juga mendapatkan sertifikat penjurian dari juri internasional, mendapat 2 sertifikat bahwa diakui betul-betul bonsai panorama khas Tuban. Nah, ini itu pernah sampai cuma sayangnya barangnya pada waktu itu mati terus gitu. Itu kalau sertifikatnya insya Allah sampai sekarang masih ada. Terus sekarang untuk bonsai favorit Kong sendiri apa? Ya, kalau saya memang menyenangi bonsai panorama, ya setelahnya ada panorama memang favorit saya sampai sekarang ini. Ya terus ya saya masih serut di batu panorama ini sampai sekarang masih punya lah. Biarpun mungkin sekarang istilah bonsai serut itu sekarang mungkin ya agak rendah lah kalau dibandingkan dengan bonsai-bonsai yang lain, tapi insya Allah saya masih ingin mempertahankan yaitu serut panorama khas Tuban ini. Karena saya gara-gara dengan bonsai panorama Tuban ini ya bisa kota Tuban ini bisa dikenal sampai ke mancanegara. Baik kawan-kawan, cukup sekian untuk video kali ini, video interview bersama Kong ini, salah satu sesepuh bonsai Tuban ini. Setelah kita tadi lihat koleksi dari Kong Wito ini di basecamp PPBI cabang Tuban ini, semoga bermanfaat untuk video ini. Salam satu hobi bonsai mania. Baik, Kong. Terima kasih Mas, semoga lancar. Amin. Videonya. Siap. Iya.